Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa kembali berjumpa untuk diskusi tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yang berjudul jual beli emas dalam Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah untuk meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan diskusi tentang jual beli emas dalam Islam. Jadi terkait dengan pembahasan emas ini memang pembahasan yang sangat rinci, sangat detail, maka kita harus betul-betul perhatikan dengan baik. Tab yang pertama adalah tentang pedoman jual beli emas. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wa sya'iru bis sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabayyi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Yang artinya emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, yaitu bur itu adalah gandum yang kasar, syair dengan syair, syair adalah gandum yang halus, tamar dengan tamar, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan atau kontan. Kemudian jika jenisnya berbeda, ini apabila jenisnya berbeda, maka jualah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan atau yadan biadin, dengan cara kontan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim nomor 1587. Taib. Kemudian hadis yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasya'iru bis sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan bi yadin faman zada awistazad faqad arba." Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Ini kadarnya harus semisal dan sama. Harus dari tangan ke tangan atau kontan. Kemudian siapa yang menambah atau meminta tambahan, menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan perbuatan riba. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1584. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa
konsep jual beli komoditas barang ribawi tadi ya, atau kita bahas adalah jual beli emas, ini maka kita harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama harus sebanding ya. Sebanding itu kita melihat dari kadarnya, bahwa ini kadarnya harus sama, beratnya itu harus sama, seimbang gitu ya. Misalkan emas 10 gram dengan emas 10 gram ya, itu adalah kadarnya sama, sebanding, seimbang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sejenis yaitu emas dengan emas ya, itu adalah sejenis, atau perak dengan perak ya, itu sejenis ya, atau syair dengan syair, itu sejenis. Nah, kemudian yang ketiga ya, transaksi ini harus dilakukan dengan kontan. Yang dimaksud dengan kontan adalah yadan biadin gitu ya, jadi tidak boleh ditunda. Jadi jual beli emas itu diperbolehkan manakala transaksinya itu dilakukan secara kontan, terjadi serah terima di satu majelis ya. Jadi orang yang menjual emas itu dia membawa emasnya, kemudian orang yang membeli itu sudah menyiapkan uangnya untuk ditransaksikan. Jadi ketika antara penjual dan pembeli itu sudah sama-sama siap untuk melakukan transaksi jual beli ya, misalkan pembeli ini sudah siap ya untuk melakukan penawaran, hendaknya dia juga sudah menyiapkan uangnya seperti itu gitu ya. Nah, demikian pula dengan orang yang menjual emas ya, misalkan pembeli ini ingin membeli emas logam mulia gitu ya, katakanlah 10 gram, maka pembelinya pun dia juga harus sudah menyiapkan emasnya, barangnya itu sudah siap gitu ya. Jadi pembeli sudah memiliki uang yang cukup, kemudian penjual juga sudah menyiapkan emas yang dimaksud ya. Ya, kalau misalkan logam mulia, misalkan antam 10 gram, maka sudah siap, barangnya sudah ada, sudah ready. Kemudian diperiksa, ternyata setelah dicek betul barangnya sudah ada gitu ya. Nah, maka setelah itu misalkan penjual melakukan penawaran, misalkan harga emas itu 1 gram katakanlah 1 juta misalkan ya, kalau 10 gram berarti 10 juta. Nah, maka setelah dilakukan penawaran, kemudian disepakati kedua belah pihak, maka kedua belah pihak ini boleh melakukan yang namanya transaksi ya, ijab kabul ya. Jadi yang pembelinya menyerahkan uangnya ya kan, kemudian penjualnya menyerahkan emasnya itu dalam satu majelis gitu ya, dalam satu majelis, maka itulah yang disebut dengan yadan biadin ya, serah terima secara langsung gitu ya, tidak ada penundaan gitu ya, atau tidak ada kredit gitu ya. Ya, walaupun mungkin penundaan itu misalkan katakanlah orang yang mau beli emas itu, misalkan orangnya ini ngambil dulu ya, ngambil dulu ke toko atau ke gudang ya, nanti dulu berarti transaksinya gitu ya, setelah emas itu betul-betul ready. Kalau emasnya belum ready ya jangan dilakukan transaksi jual beli emas, karena syaratnya harus ya dan biadin, harus kontan ya. Kalau ditunda maka nanti terjadi yang namanya riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah itu terjadi karena adanya penundaan waktu. Kalau ada yang minta ditambah atau melebihkan ya kadarnya, beratnya, maka nanti akan terjadi riba fadl gitu ya. Kenapa harus kontan, harus adan biadin itu? Agar tidak terjadi riba ya. Jadi peluang untuk terjadi riba itu kita hindari gitu ya. Taib ya. Walaupun tadi kita bicaranya ini kan kalau dalam hadis emas dengan emas ya. Jadi tukar menukar antara emas dengan emas, perak dengan perak, ya, gandum dengan gandum, garam dengan garam dengan garam, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kenapa kalau misalkan kita jual beli emas ini kan dengan rupiah gitu ya. Rupiah dengan uang, dengan duit ya. Kenapa
ini harus ya dan biadin juga ya, karena uang itu juga dikiaskan dengan emas. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya, bahwa uang ini dikiaskan dengan emas. Kenapa uang itu dikiaskan dengan emas? Ya, karena memiliki kemiripan gitu ya dari sisi fungsi. Ya, jadi bahwa dulu fungsi emas itu ada 3, ya kan. Yang pertama, fungsi emas itu dia sebagai alat tukar. Karena dulu memang mata uang itu adalah dinar dan dirham ya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dinar dan dirham ya, seperti itu gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua ya, emas atau uang itu adalah sebagai penyimpan harta kekayaan. Gitu ya. Jadi biasanya kan kalau orang ingin menyimpan harta itu berupa emas atau berupa uang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya adalah untuk pengukur nilai barang dan jasa. Nah, itu ya, itu adalah fungsi emas ya kan. Maka pada saat melakukan jual beli, misalkan tadi dia tukar menukar antara rupiah dengan emas, itu adalah sama saja dengan emas, maka harus yadan biadin ya, harus kontan ya. Nah, itu seperti itu. Taib. Nah, kemudian sekarang kita diskusi tentang bagaimana hukum jual beli emas secara kredit ya. Bagaimana hukumnya jual beli emas secara kredit. Jadi ijma ulama dunia ya di 5 benua ini mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh jual beli emas secara kredit atau secara tidak tunai. Ya, fatwa ini diterbitkan di Bahrain. Jadi ini ijma ulama dunia melarang atau mengharamkan jual beli emas ini secara tidak tunai atau secara kredit gitu ya. Lantas bagaimana dengan Dewan Syariah Nasional MUI yang membolehkan ya jual beli emas secara kredit atau secara tidak tunai gitu ya. Ya, jadi DSN ini mereka mempunyai dalil ya, mempunyai argumentasi bahwa emas ya, emas ini gitu ya, emas yang yang sekarang ada ini gitu ya, ini sudah tidak memiliki fungsi sebagai alat tukar ya. Maka kalau dia bukan alat tukar, berarti dia adalah komoditas atau dia adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, itu alasannya adalah seperti itu ya. Jadi kenapa emas itu boleh diperjualbelikan secara kredit atau secara tidak tunai? Karena emas itu tidak memiliki fungsi sebagai alat tukar. Ya, seperti misalkan kalau kita lihat emas-emas yang ada gitu ya, baik itu logam mulia, baik itu yang berbentuk perhiasan ya, itu kalau di Indonesia gitu ya, itu tidak lazim dengan alat tukar atau tidak difungsikan sebagai alat tukar. Nah, itu seperti itu ya. Ini adalah argumentasi bahwa bolehnya jual beli emas ini secara tidak tunai gitu ya. Nah, tetapi kalau kita diskusi di situ, maka kita harus melihat fungsi emas yang 3 tadi. Ya, karena fungsi emas itu bukan hanya sebagai alat tukar, tapi juga sebagai penyimpan harta kekayaan atau sebagai pengukur nilai barang dan jasa, gitu ya. Ya, seperti sekarang ya, kalau misalkan orang mau menyimpan harta, mungkin ia akan lebih cenderung menyimpan emas. Gitu. Kenapa? Karena emas ini apabila disimpan dia tidak akan mengalami yang namanya inflasi. Nah, itu seperti itu. Maka orang itu cenderung akan menyimpan hartanya itu pada emas karena ini yang paling aman gitu ya. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, emas ini masih dijadikan alat untuk mengukur nilai barang dan jasa gitu ya. Ya, misalkan kalau zaman dahulu bahwa orang ketika itu bisa membeli seekor kambing itu dengan harga 1 dinar gitu ya. Jadi 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas, kira-kira seperti itu ya. Kalau sekarang dirupiahkan di tahun 2022 itu mungkin nilainya sudah 3 juta
400 atau mungkin sudah 3.600.000 kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, maka sekarang kalau misalkan kita mau katakanlah beli seekor kambing untuk hewan kurban gitu ya, kambing kurban itu mungkin harganya juga segitu gitu ya. Jadi 3.500.000-an atau mungkin 3 jutaan lah seperti itu ya. Jadi artinya bahwa emas ini adalah alat untuk mengukur nilai suatu barang yang ini subhanallah ini masih sangat akurat sekali gitu ya. Nah, ini fungsi ini tidak dibahas gitu ya. Padahal ya tadi ya, emas itu dia sebagai penyimpan harta kekayaan, juga sebagai pengukur nilai barang dan jasa gitu ya. Tapi kemudian ya, yang sering kita dengar bahwa di sebuah negara manakala dia mau mencetak uang ya, maka dia harus mencadangkan emasnya gitu ya. Jadi uang itu biasanya dicetak berdasarkan jumlah emas yang dicadangkan. Seperti itu ya. Sehingga ketika dia punya cadangan emas yang semisal itu, maka dia diperbolehkan untuk mencetak uang. Nah, seperti itu. Jadi emas ini gitu ya, dia memiliki 3 fungsi ya. Jadi seperti itu ya. Kalau alasannya hanya dia adalah barang yang katakanlah tidak memiliki fungsi sebagai alat tukar, maka argumentasi tersebut sangat lemah gitu ya. Kenapa ya? Karena memang dalam hadis itu secara jelas, secara sharih bahwa dilarang untuk melakukan yang namanya jual beli emas itu secara kredit gitu ya, seperti itu. Jadi intinya bahwa jual beli emas secara kredit ini hukumnya adalah haram, dan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga berdasarkan ijma ulama dunia di 5 benua yang mereka mengeluarkan fatwa bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini hukumnya haram. Taib. Kemudian berikutnya ya, bagaimana dengan produk-produk cicil emas ya, cicil emas baik itu di lembaga keuangan syariah, di pegadaian syariah maupun di perbankan syariah. Nah, ini bagaimana kalau hukumnya cicil emas itu seperti itu seperti apa gitu. Misalkan di pegadaian ya kita bisa membeli emas itu dengan berat yang paling minimal itu 0,01 gram. Ya, harganya sekitar kurang lebih 5.700 rupiah. Ini kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin meningkat ya, harganya lebih mahal gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang emas itu dijual 0,01 gram, kemudian harganya katakanlah 5.700 atau 6.000, pertanyaannya adalah apakah barang itu ada bentuknya atau tidak? Ya kan? Ya, bukan begini ya, misalkan oke, saya akan beli emas itu, ini sebenarnya bisa jadi dikatakan akadnya cash gitu ya, dan biadin, bukan kredit, bukan gitu ya, tapi belinya per gram gitu ya. Saya beli emas ya kan, nyicil gitu ya, sampai nanti ketika emas itu beratnya sudah mencapai 10 gram baru saya ambil barangnya. Tapi ketika masih 0,01 gram, 0,02 gram dan seterusnya itu, ketika belum mencapai 10 gram belum saya ambil ya. Nah, berarti pada prinsipnya bahwa ini barangnya itu tidak ada gitu ya. Ya, kalau mungkin beratnya itu segimana nggak tahu ya, kalau 0,01 gram itu apakah, dan itu yakin pasti tidak diproduksi ya. Ya, tidak mungkin juga emas ringan itu diproduksi gitu seperti itu. Ya. Ini juga jatuh-jatuhnya adalah dia membeli emas itu secara tidak tunai gitu ya. Tapi dia mendapatkan sertifikat, bagaimana gitu ya? Apakah sertifikat yang di situ mungkin ada namanya dia, kemudian ada nomor KTP-nya dia, apakah itu mewakili kepemilikan gitu ya? Untuk emas itu ketika dia belum menerima barangnya maka tidak mewakili kepemilikan gitu ya. Jadi harus dia terima emasnya. Nah, itu seperti itu ya. Maka cicil emas baik itu di pegadaian ya, di lembaga keuangan syariah maupun di perbankan syariah, ini hukumnya juga sama gitu ya. Jadi hukumnya juga sama-sama riba ya. Jadi tidak boleh ya jual beli emas ya, atau kita kredit emas, atau bahasanya mungkin kita cicil emas
ini secara tidak tunai atau itu adalah riba, dan nanti akan jatuh pada yang namanya riba nasiah, ya. Itu seperti itu karena adanya penundaan. Baik. Nah, kemudian berikutnya ya, bagaimana dengan hukum jual beli emas secara online? Ya, ya, bagaimana hukum jual beli emas secara online? Ya, nah, jual beli emas secara online pun juga ini sama, ya, riba gitu ya. Karena begini ya, misalkan seseorang dia pesan emas secara online, gitu kan? Kemudian dia beli emas misalkan 20 gram, kemudian dia transfer uangnya 20 juta, sudah sampai, kemudian barangnya dikirim. Nah, pada saat pengiriman itu kan itu terjadi yang namanya penundaan, gitu ya. Dan mungkin barang sampai itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, ya kan. Mungkin kalau cepat bisa katakanlah 2 jam, tapi tetap saja itu namanya penundaan, ya. Itu tidak di satu majelis, ya. Maka itu pun juga riba, gitu ya. Kenapa? Karena tidak dilakukan secara yadan biadin, ya. Itu seperti itu juga itu terjadi yang namanya riba, gitu ya. Jadi karena memang sulit ya untuk jual beli emas secara online, gitu ya. Gitu ya. Tapi permasalahannya adalah apakah jual beli emas secara online itu ada solusinya, gitu ya. Kalau kita bertanya ada solusinya, ya pasti ada. Ya. Jadi bisa saja kita jual beli emas secara online, gitu ya. Tapi kira-kira tahapannya seperti ini. Yang pertama, kirim dulu emasnya, ya. Pesan emas gitu ya. Misalkan katakanlah 20 gram, kirim dulu emasnya melalui kurir. Gitu ya. Oke. Setelah emasnya sampai, kemudian kita cek emasnya. Betul nggak nih, misalkan emasnya 20 gram, ya kan? Ternyata setelah kita cek, ya betul, kemudian sesuai dengan sertifikat dan segala macam, ini sudah benar, gitu ya. Nah, setelah itu maka si pembeli itu hendaknya dia menghubungi penjualnya, gitu ya. Dihubungi penjualnya, Bapak, alhamdulillah emas yang sudah saya pesan itu sudah sampai ini di depan saya, ya, dengan emas dengan abang yang kurirnya, gitu ya, sudah sampai. Ini betul ya, emasnya adalah 20 gram, gitu ya. Nah, oke. Kemudian setelah itu setelah disepakati harganya, misalkan harganya 20 gram itu 20 juta ya, kemudian ditransfer dulu ya uangnya. Oke, ditransfer kepada penjualnya, kemudian dipastikan apakah ini uangnya sudah masuk apa belum, gitu ya. Ketika sudah dipastikan sudah masuk, oke, berarti sudah masuk, dan kurirnya tadi disuruh menunggu dulu, kemudian setelah masuk baru kemudian diambil emasnya, ya. Jadi transaksi ini ya walaupun awalnya online, tapi ini dilakukan di satu majelis ya, secara yadan biadin. Nah, ini. Jadi pemirsa RCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa jual beli emas itu ya, tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pedoman ya bagi kita bahwa jual beli emas itu dia harus dilakukan mislan bimislin, ya, sawaan bisawain ya dan biadin, ya. Jadi betul-betul kita harus melihat bahwa itu adalah sebanding ya, kadarnya itu betul-betul sama, gitu ya, kemudian sejenis, kemudian dilakukan secara kontan. Lantas bagaimana kalau misalkan jenisnya berbeda? Nah, kalau jenisnya berbeda, misalkan emas dengan perak gitu, maka kadarnya tidak harus sama ya, masih tum seperti itu ya. Tapi transaksinya harus tetap dia harus ya dan biadin ya. Kenapa? Jadi gini ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham betul ya masalah ini, karena ini kalau misalkan tadi ya kita tidak paham ya, itu bisa terjadi riba 2 kali. Ya, kalau orang tidak paham bisa terjadi riba 2 kali. Yang pertama riba karena adanya penundaan, gitu ya. Apalagi kalau misalkan emas itu dicicil, gitu ya, misalkan dalam waktu 1 tahun. Berarti itu subhanallah ya, itu dalam 1 tahun kita berbuat riba.
Dan riba itu dosanya sangat besar sekali gitu ya. Di dunia harta kita akan dihancurkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat gitu ya. Jadi Allah tuh akan menghancurkan harta riba kita ya dan menyuburkan harta sedekah. Kemudian nanti ketika kita di alam kubur kita akan disiksa. Ya, orang yang berbuat riba itu disiksa, dia berenang di sungai darah, kemudian dilempari mulutnya dengan batu yang besar, ya kan. Kemudian ketika dia minggir, dia dilempari, kemudian dia ke tengah lagi, terus balik lagi, dan seperti itu. Sampai nanti ketika hari dibangkitkan, dia akan dibangkitkan ya, dalam keadaan gila ya, bangkit sempoyongan seperti orang yang kesurupan setan, ya karena penyakit gila gitu ya. Dan di akhirat dia akan disiksa di neraka gitu ya. Dan kalau dia tidak bertobat, maka dia akan kekal di neraka jahanam. Jadi riba ini dosanya sangat berat sekali gitu ya. Maka kita harus memahami betul gitu ya hal-hal terkait dengan masalah riba ya. Di antaranya adalah transaksi jual beli emas ya secara tidak tunai, maka itu akan membahayakan sekali gitu ya. Jadi kita bisa terkena riba nasiah tadi ya. Kalau kita lakukan secara tidak tunai, tapi kalau kita tidak sama kadarnya, kita minta dilebihkan dan segala macam, maka itu terjadi riba fadl. Jadi itu yang harus kita hindari, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa dikirim di live chat, dan nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari antum semua gitu ya di kajian berikutnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.